Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita awali dan kita isi majelis rutin kita pada malam ini dengan diisi dan diawali membaca tatib, membaca maulid, sejarah singkat Nabi besar Muhammad. Baru saja sama-sama kita tutup dengan pembacaan sholawat nariyah, begitupun dengan syair dan doa harapan kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat yang kita baca ini sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam bulan Rajab ini, ketika pada saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu Isra wal Mi'raj, banyak beberapa kejadian-kejadian yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah. Nabi diberangkatkan sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi diberangkatkan dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa sampai kepada puncaknya, yaitu bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, tempat yang mana tidak bisa ditembus oleh makhluk ciptaan Allah mana saja. Akan tetapi dijelaskan oleh para ulama, hanya Nabi besar Muhammad yang bisa tembus sampai ke tempat tersebut. Artinya bahwa Nabi Muhammad mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai di situ, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad banyak sekali Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana nikmat dan kenikmatan surga. Begitupun sebaliknya, Allah perlihatkan juga kepada Rasulullah tentang bagaimana siksa dosa daripada azab api neraka. Banyak sekali Allah perlihatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai salah satunya ketika Nabi diberikan waktu oleh Allah untuk melihat keadaan manusia di dalam neraka, itu ada satu kumpulan, rombongan, satu grup di dalam neraka itu disiksa oleh Allah begitu sangat dahsyatnya. Diangkat dari lahar api neraka, diceburkan sampai Nabi Muhammad itu nggak kuat melihat siksaan tersebut, sampai ditutup mata Nabi Muhammad. Sehingga Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril, karena ketika perjalanan tersebut ditemani oleh yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, Ruhul Kudus. Bertanyalah Nabi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, gerangan siksa dan dosa apa orang-orang yang sedang disiksa tersebut sampai begitu dahsyatnya siksaan tersebut, sampai aku nggak sanggup melihat azab dan siksa di dalam neraka kepada orang-orang tersebut. Apa jawab malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang membiarkan keluarganya tidak tahu dan mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, a'zama zanban bi abdin bi jahalati ahli, paling dahsyatnya siksa di dalam neraka, kata Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang sangat membiarkan anak keturunannya ataupun keluarganya itu tidak mengerti akan agama. Artinya syariat-syariat, ilmu-ilmu yang berurusan berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di samping Allah perlihatkan tentang siksa bagaimana keluarga yang membiarkan keluarganya itu bodoh dalam agama, bijahalati ahli. Nabi terus diperlihatkan tentang kenikmatan surga. Oh, kalau bicara nikmat surga sudah tidak ada bandingannya. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbin basar. Nggak bisa dibayangkan dengan bayangan pikiran, nggak bisa dilintas oleh hati kita nikmat surga itu. Sedikit pun nggak bisa, saking nikmatnya surga itu. Sampai Nabi bertemu dengan Allah. Ketika terakhir Nabi mau bertemu dengan Allah dengan malaikat Jibril, itu ketakutan Nabi. Rasulullah itu khawatir dan ketakutan. Sampai dikatakan oleh Nabi, ya Jibril, kau temani aku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai saat ini. Tapi kenapa ketika aku ingin masuk satu tempat yang aku akan memasukinya saat ini, kenapa kau tidak ikut bersamaku? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, ya Habibur Rahman, wahai kekasih Allah, wahai kesayangan Allah, wahai Nabi Muhammad, jika aku ikut serta sampai masuk ke dalam tempat tersebut, maka hancur leburlah keadaanku. Malaikat yang diciptakan di cahaya akan hancur. Maka ketika itu Nabi melanjutkan perjalanan bertemu dengan Allah. Bayangkan sosok Nabi Muhammad yang sangat mulia ketika bertemu dengan Allah, bukan Nabi yang memeluk salam. Layaknya orang ingin berkunjung ke satu rumah, maka wajib tamu itu uluk salam dulu, baru tuan rumah menjawab. Contoh, assalamualaikum, kita main ke rumah main ke rumah orang, baru sama tuan rumah dijawab. Tapi ini tidak. Nabi itu bukan menguluk salam kepada Allah, tapi Allah yang memberikan salam terlebih dahulu. Artinya tamunya Nabi Muhammad, tuan rumahnya Allah. Tuan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dan menguluk salam terlebih dahulu kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadi di dalam salat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sungguh sudah diliputi keberkahan langit, bumi, semuanya yang sudah dilintas oleh Nabi Muhammad, berkat lintasan, berkat perjalanan Nabi besar Muhammad, kebaikan akan sampai kepada umatnya Nabi Muhammad. Sampai sehingga dikatakan oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika kita sholat, kita tahiyat, kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan yang diucapkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad. Bayangkan ya, kita membaca dan mengucapkan ucapan yang diucapkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad. Ketika kita yakin mengucapkan dalam tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu seperti ucapan Allah ketika itu, maka ketika itu pula Nabi akan menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Inilah keindahannya Nabi Muhammad. Maka sungguh sangat merugi ketika di dalam dunia, ketika kita hidup sangat jauh dengan Nabi Muhammad. Sedikit pun kita tidak mempunyai rasa rindu, mempunyai hubungan khusus kepada Nabi besar Muhammad. Minimal ketika disebut nama Nabi, langsung bergerak hati kita ingin menjawab panggilan nama Nabi Muhammad. Maka dianjurkan oleh para ulama, apabila ada satu kumpulan ataupun seseorang mengucapkan atau bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka segerakanlah jawab dan sambut ucapan dan kalimat Nabi Muhammad. Contoh, misalkan ada seperti acara misalnya sallu ala sayyidina Muhammad, maka segera kita jawab dan kita panggil apa sambutan tersebut. Karena paling disenangi oleh Allah itu ketika nama kekasihnya sering disebut. Allah itu paling senang kalau nama kekasihnya disebut. Kalau Allah saja senang ketika mendengar dan menyebut nama kekasihnya Nabi Muhammad, maka ia kita angkat. Rasanya sangat sombong kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majelis ini selalu mengajak kepada jamaah untuk memperbagus hubungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berkeluarganya, mengikuti keluarganya Nabi Muhammad. Dalam bertetangganya, mengikuti bagaimana cara tetangganya Rasulullah. Dalam segala hal, dagang, semuanya jangan lepas dari Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi ketika nanti di hari kiamat kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Bayangkan Siti Aisyah ketika itu sedang menjahit pakaiannya Nabi Muhammad. Enggak seperti ibu-ibu jahit, ada lampunya. Istri Nabi ini Siti Aisyah waktu itu jahit gamisnya Nabi itu pakai apa? Lilin mungkin ya. Kalau sekarang bilang lilin, pakai lentera, pakai surut, pakai lentera. Nah, Siti Aisyah lagi jahit gamis Rasulullah, suaminya yang bolong dijahit sama istrinya Siti Aisyah. Ketika dijahit nggak sengaja Nabi datang, Assalamualaikum, dari luar mau ke rumah. Dijawab sama Siti Aisyah, Waalaikumsalam. Kaget, kesenggol, jatuh. Nah, ketika jatuh lentera itu, lilin itu, maka gelap ruangan tersebut. Bayangin, lagi jahit baju, pakai penerangnya lilin, jatuh lilinnya. Nah, terus gelap, Nabi masuk sampai kata Siti Aisyah, cahaya yang datang dari diri Nabi besar Muhammad itu menerangi cahaya kamar, ruangan, rumah sampai keluar rumah Siti Aisyah. Jadi pas nyari jarum nggak ketemu, takut keinjek, Nabi masuk itu terang kelihatan, jarum itu sampai jelas kelihatan. Karena cahaya yang begitu dahsyat yang terpancar dari diri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Siti Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad, sungguh penuh dengan cahaya dan wibawa, penuh dengan keagungan wajahmu wahai Rasulullah suamiku. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, al-wail liman la yarawni yaumal qiyamah. Iya istriku, tapi celaka mereka. Duh, kenapa celaka ya Rasulullah? Mereka akan celaka nanti di hari kiamat, tidak bisa melihat dan memandang wajahku. Sehingga istrinya bertanya, gelangan siapa mereka yang nggak bisa memandang dan melihat wajahmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Kata Siti Aisyah. Apa jawab Nabi? Ada 3. Salah satunya man lam yusallim indahu man lam yusalli wa yusallim indahu walam di dalam hadis dikatakan, siapa orang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut maka dia tidak jawab salam tersebut, maka dia dipastikan tidak bisa memandang dan melihat wajah Nabi besar Muhammad di hari kiamat. Nauzubillah. Maka para habaib, para ulama mengatakan ketika mendengar dan disebut nama Nabi Muhammad langsung sontak, langsung kontak, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Satu, yang kedua, uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dipastikan kata Nabi tidak akan bisa memandang wajah mulia suci Nabi Muhammad di hari kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga yaitu orang yang memutus silaturahmi antara satu saudara dengan saudara lainnya. Nauzubillah. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran nasihat khususnya bagi Al-Faqir dan kepada kita semuanya agar terus mengajak keluarga kita, saudara kita, tetangga kita semuanya untuk selalu bisa mengikuti dan mencontoh daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di bulan Rajab. Ya, insya Allah nanti dibahas di pertemuan selanjutnya keistimewaan Jumat terakhir di bulan Rajab. Itu ada satu amalan yang dibaca dan diamalkan oleh para ulama-ulama di Hadramut. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya akan disampaikan. Biar nanti Jumat terakhir bulan Rajab kita nggak lupa ya. Antara 2 khutbah, orang khotib lagi khutbah, antara satu khutbah pertama dengan khutbah kedua, maka dianjurkan untuk membaca amalan tersebut. Siapa orang yang membaca amalan tersebut nanti akan diberikan oleh Allah sesuatu, nanti dijelaskannya minggu depan ya pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah berikan taufik kepada kita semuanya, dan doakan seluruh jamaah niat dan rencana majelis jamaah yang akan merencanakan untuk berangkat ziarah, yaitu silaturahmi berkunjung ke para aulia. Doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan, sampai pulangnya, dan membawa niat dan hajat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan ziarah yang makbulah, ziarah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jamaah yang tidak ikut, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Insya Allah kita setiap di makam aulia akan mendoakan khusus untuk jamaah majelis sholawat setiap malam Rabu. Ini saja kita tutup dengan doa maulid, lalu insya Allah nanti akan ada pengumuman kepada Ustaz Abdul Halim untuk membaca doa maulid.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمك بمجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على كل وقت وإن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الآمال فتعود ظافرة على باب عزته تهد الرجال فتكساها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسل عبدك الصادق الأمين سيد محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وهامل راية دعوتك الشاملة الحبيب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخبار في كل موطن من موادن القرب ومدهر قاسم ذاتك في عبادك وشاك كؤوس إرشادك لأهل بدايتك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرته اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلبانتنا بجميل رعايتك وسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف قربي إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الهابين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة وهي وسيلتنا إليك فلا تحيرنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالكفران والمسيء بالإحسان والسائل بما شاء ومؤملا وأن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب وواله وأم ببركته وشرف في وجهته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وامشط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص مكين من الذنوب والخطايا
وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهدم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا يا كريم ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحرمة وبحق سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم دوام سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قول